Halo semua, selamat malam. Hari ini kita ada di webinarnya Keywords yang bertajuk Bootcamp Online. Temanya menarik banget ya, fotografi, videografi next level. Ketika foto dan video jadi peluang bisnis. Ya, perkenalkan saya Kay sebagai moderator pada malam hari ini. Eh, untuk tema hari ini dirasa sangat menarik ya, topik yang akan kita bahas ini mengenai fotografi, videografi. Mengapa menarik? Karena sebelumnya nih profesi sebagai fotografer, videografer itu tadinya kerap disepelekan banyak orang. Ya terutama orang-orang generasi baby boomers karena menganggap pekerjaan ini hanya sebagai sampingan yang tidak menghasilkan banyak uang. Tapi pada kenyataannya saat ini banyak organisasi profit atau non-profit yang sangat membutuhkan visual berkualitas sebagai jati diri mereka dan sebagai media informasi mereka untuk memperkenalkan diri mereka ke publik gitu. Jadi visual berkualitas itu sebagai standar ukuran juga untuk jati diri organisasi ini. Iya, mengingatkan untuk para peserta bootcamp untuk mendaftar ulang agar mendapatkan e-sertifikat dan voucher lainnya senilai ratusan ribu rupiah. Di sini bisa daftar ulang di sini. Iya, kelihatan. https://qwrd.so/hadirbos. Ada di kolom section juga ya, di comment section. Oke, stay tune juga di bootcamp ini untuk mendapatkan banyak door prize berupa uang tunai yang akan kita bagikan selama bootcamp ini berlangsung. Langsung saja, saya akan mengundang pembicara pertama kita, Mas Willy Eko Prasetyo. Silakan Mas Willy Eko Prasetyo untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Iya, sambil masih menunggu Mas Willy ya. Halo. Iya, selamat malam Mas Willy. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke. Langsung aja Mas, bisa memperkenalkan dirinya. Mas Willy ini siapa, pekerjaannya, background pendidikan, pengalaman karir, dan lainnya gitu Mas. Bisa diceritain ke kita Mas. Oke. Aku boleh. Kira-kira. Bentar ya, Ke. Iya Mas. Nah, kira-kira gini, Ke. Kalau dari pengalaman ya. Jadi emang tahun 2006 itu awal banget baru suka-sukanya sama video ya dan fotografi. Lulus SMA. Setelah itu dari lulus SMA ya. 2007 masuk kuliah ke MMTC. 2011 pernah magang di MD Entertainment, sinetron Cinta Fitri. 2012 kerja di Global TV 2 tahun. Resign, pulang kampung ke Jogja lagi. Kerjanya sebagai freelance. Oke, setelah kerja sebagai freelance, kepikirannya adalah mau sampai kapan jadi freelance terus. Akhirnya tahun 2015 coba merintis brand Lokasinema dan sampai sekarang masih. Begitu. Lokasinema sendiri ini apa sih Mas? Ini menarik nih. Dari namanya juga catchy banget. Bisa diceritain ke teman-teman mungkin? Lokasinema itu
jasa videografi yang fokus di industri pernikahan, wedding. Cuman di wedding aja ya, Mas ya? Sebenarnya iya. Sebenarnya awalnya saya ngebangun lokasi Nema itu untuk fokus ke wedding dan pre-wedding sebenarnya. Tapi seiring berjalannya waktu memang banyak banget tawaran pekerjaan di luar wedding. Company profile, musik video, campaign, produk, PVC kayak gitu. Oh gitu, biar kita lebih paham gitu ya, biar lebih kayak kenal lagi sama lokasi Nema, mungkin boleh kayak di-share gitu Mas beberapa portofolio videonya dari lokasi Nema gitu. Oke, bentar ya. Coba aku share screen. Oke, kira-kira ini adalah profil lokasi Nema, beberapa portfolio yang pernah dikerjain lokasi Nema. Nggak semuanya diupload sebenarnya, masih banyak banget yang nggak ke-upload di sini. Yang eksklusif ya Mas ya? Atau yang konfidensial? Nggak juga sih sebenarnya. Cuma memang untuk sosial media itu kan sebenarnya masih belum terlalu aktif. Kayak gitu. Ya, mungkin aku kasih satu contoh video ya. Boleh Mas. Mungkin tadi Mas Willy bilang setelah itu di luar wedding ada yang lain gitu, ada yang TVC, ada yang kalau nggak salah musik video juga ya Mas ya? Itu Ya, boleh Mas dikasih lihat sedikit gitu. oke, boleh aku coba kasih ini dulu ya, sampel pre-wedding. Iya. Oke, itu sampel pre-wedding ya mungkin. Butuh weddingnya nggak kira-kira? Boleh Mas. Bagus. Untuk Apaan ya? teman-teman yang mau kepoin tadi ya, lebih banyak Iya, lagi itu ada di Instagramnya apa itu Mas? Instagramnya Bisa lokasi dilihat Nema. @lokasinema. Iya, Ya, bisa boleh dilihat di di situ teman-teman preview buat teman-teman. iya. Jadi ini beberapa sebenarnya bukan versi fullnya sih di sini banyak lebih ke teasernya kayak gitu. Kalau untuk yang non weddingnya mungkin ini yang pernah dikerjain.
Mau full nggak? Nggak usah ya, Ke? Saya jadi nonton, Mas. Jadi kebawa gitu, saking serunya. Bisa dilihat di YouTube ya, Mas ya. Itu Iya, dengan cukup. judul Mawar The Young. Julian Ya. Jacob. Oke, yang ini berarti udah sampai skala nasional ya, Mas Willy ya? Ya, untuk ini memang, ya awalnya karena kalau ceritanya ya, bisa dapat kerjaan itu, si director ngelihat portfolio di Instagram sebenarnya awalnya itu. Terus Bermula dari mereka suka sama hasil videonya, hubungin, terus ngajakin bikin video. Kak, ini menarik banget nih, Mas. Aku jadi pengen tahu lebih banyak soal Lokasinema gitu. Untuk mungkin Mas Willy bisa cerita soal perkembangan Lokasinemanya itu sendiri, seperti kayak awalnya gitu, Mas. Mengapa memilih, tadi kan Mas Willy bilang fokus di bidang wedding gitu, terus jadi merambah ke yang lain. Tapi kenapa Mas Willy itu awal menentukan wedding gitu, Mas? Apakah yang bidang wedding ini paling menjanjikan gitu? Oke, kalau dilihat dari lot pekerjaan untuk fotografi dan videografi adalah wedding itu menjadi rutinitas. Hampir setiap orang pasti akan pada di titik menikah. Kayak gitu. Dan setelah pulang dari Jakarta, freelance kerjaan paling banyak itu di wedding. Kayak gitu. Hampir weekend pasti ada wedding. Dari situ. Dan untuk mendapatkan portfolio paling gampang adalah wedding. Oh, gitu Mas. Jadi boleh Mas diceritain tadi portofolio paling gampang di wedding gitu Mas? Ya dulu. Itu gimana itu Mas? Dulu emang awalnya banyak ke freelance ya. Terus ketika ngerintisnya dari nol, itu cara ngumpulin portfolio itu memang banyak banget caranya sebenarnya. Yang pertama emang harus mau menawarkan diri secara gratis untuk mendapatkan portfolio dengan brand kita sendiri. Karena ketika kita ikut freelance dengan brand lain, kita nggak bisa pakai portfolio itu sebagai portfolio brand kita. Oh, begitu. Kayak gitu. Jadi hitungannya masuk confidential gitu nggak sih Mas? Ya, kayak gitu. Karena terus nggak boleh dipamerkan untuk. Ya, kayak gitu. Nah, itu Mas Willy gimana Mas? Kalau Mas Willy belum punya portofolio tapi menawarkan punya orang lain gitu, walaupun secara gratis, tapi kan menikah itu, wedding itu kayak acara sakral gitu ya Mas ya. Kayak gimana sih mereka tuh mau gitu pakai jasanya Mas Willy walaupun gratis gitu, padahal Mas Willy belum bisa menawarkan, membelikan, memperlihatkan yang sebelumnya gitu hasil kerjanya. Jadi ceritanya itu dulu memang karena sering freelance, aku banyak kenal vendor fotografi, brand-brand fotografi di Jogja ya kan. Ada satu brand vendor foto yang dia memang nggak bisa ngejual video karena mereka nggak punya SDM. Nah, di situ aku coba tawarkan. Aku buatkan satu video gratis, tapi nanti hasil jadinya pakai brandku sendiri kayak gitu. Pakai Lokasinema itu. Nah, dari situ dari satu video, kedua, ketiga, ya sampai sekarang lah kayak gitu. Selain dari offline ya, maksudnya marketing offline itu dari kalau orang Jawa ngomong ketok tular. Apa itu Mas? Buat yang orang Jawa nih kurang tahu ini. Ya, jadi dari mulut ke mulut. Dari satu klien ke temannya, dari temannya ke temannya lagi kayak gitu. Oh gitu. Videonya ya, siapa yang ngerjain ini, itu siapa yang ngerjain ini siapa yang ngerjain itu gitu. Berarti harus membangun networking juga ya Mas ya, Ya, kayak gitu berarti. itu offline ya.
Itu kalau aku bilang itu adalah offline-nya. Kalau yang online-nya memang portfolio harus dipajang ke platform sosial media atau website kayak gitu. Itu akan lebih efektif banget di era sekarang. Oke. Banyak banget ya sosial media yang bisa ngedukung buat jualan saat ini. Kalau yang dulu tuh apa tuh Mas? Yang awal banget Mas Oh, Willy ngerintis tadi di tahun 2000. dulu sempat Instagram, Pet juga pernah. Terus kalau Twitter enggak sih dulu. Lebih ke Instagram. Oh, Lebih berarti banyak ke kayak Instagram. kencengnya dari Instagram ya, Mas ya? Iya. Yang dulu. Mm-mm. Oke. Jadi awal mula terbentuknya gitu dari freelance dulu, terus Ya, kemudian punya link dari kerja freelance, terus ya ngebangun betul. sendiri. Mm-mm. Oke. Kalau eh, yang harus disiapkan untuk memulainya itu portofolionya itu gimana, Mas? Maksudnya menyusunnya gitu, Oke. Mungkin yang di langkah-langkahnya sini, gitu. mungkin kalau yang di sini ikut ini udah pada bisa ini apa namanya? eh, fotografi sama videografi mungkin ya. Jadi nggak usah ngejelasin yang dasar banget gitu. Mungkin kalau jadi lebih ke gimana caranya kalian ngebangun portfolio kalian masing-masing. Jadi kalau yang aku pelajari selama ini tuh setiap orang pasti punya karakter sendiri-sendiri untuk foto dan video. Nah, itu yang perlu dicari kalau menurutku yang awal. Mau karakter gambar yang mau kamu sampaikan ke calon klien tuh kayak gimana? Misal lokasi Nema itu moodnya memang deep dalam, gambarnya kontras, film look kayak gitu. Nah itu memang karakter yang dibangun dari awal. Jadi itu sangat ngaruh banget untuk kedepannya. Ketika kok Istilahnya kayak tema warna perusahaannya gitu ya, Mas ya? ya karakter, kalau aku bilang kalau di video itu lebih ke karakter foto video ya. Jadi untuk klien itu sekarang memang uh, milih fotografer dan videografer itu sesuai apa yang mereka suka dari hasil fotonya. Nah itu Oke. kayak gitu. Itu yang Terus, perlu dicari. Caranya adalah ya perbanyak referensi, pilih yang sesuai dengan yang kalian mau, yang menurut oke. kalian bagus, yang menurut kalian unik. Nah itu bisa banget. Berarti ini sebenarnya itu nggak ada standar patokan ini bagus, ini tidak, atau gimana itu, Mas? Karena Nggak, tadi Mas Willy bilang tergantung dari perspektif kita sendiri yang mau belajar itu gitu ya. ya Tergantung. sebenarnya kalau bagus jeleknya itu balik ke selera tes ya, kayak gitu. Oh, Jadi oke. nggak bisa dibilang video ini jelek, video itu bagus, foto ini jelek, foto itu bagus. Setiap orang pasti punya persepsinya masing-masing. Tapi Mas Willy, kalau saya lihat dari lokasi Nema tadi dan project-project yang Mas Willy dapat, berarti tes Mas Willy ini lumayan ya untuk maksudnya general banyak disukai gitu ya Mas, yang boleh diceritain Oh, rahasianya apa enggak sih juga Mas? sebenarnya. Kok Sebenarnya enggak enggak juga. juga? Ada juga yang enggak suka, Gimana tuh? ada juga yang enggak suka. Emang ada memang yang enggak suka sama karakternya Loka itu ada juga. Enggak semuanya suka Hmm, gitu. Karena kalau balik lagi ke personalnya. oke. Kalau karakter Loka tadi yang membuat itu maksudnya Mas Willy dengan tim atau itu dari Mas Willy sendiri yang pengennya Loka itu seperti itu terus Kalau dari diflorkan ke teman-teman, ke tim atau ya gimana kalau itu? dari awal emang dari aku awalnya Hmm, gitu. Nah, oke. seiring berjalannya waktu kan timnya semakin besar, semakin ada tim yang terlibat. Nah, itu butuh directing kayak gitu. Oh, oke. Untuk yang portofolio tadi Mas, yang offline kan the power of mouth ya, jadi word to mouth gitu ya, lebih ke orang kasih tahu sana sini temen gitu. Ya. Kalau yang selanjutnya yang di online itu digimanain Mas? Upload doang, selesai atau gimana? Nah, Dibawa kalau kemana gitu? sebenarnya ya kalau klien itu
akan sangat lebih trust, percaya kalau brand ini punya website. Ya, kayak Kenapa gitu. itu Mas kayak gitu? Karena Lebih kalau terlihat. ya kalau setauku ya, orang mau beli itu lebih gampang ke Indomaret nyarinya daripada muterin nyari warung-warung kayak gitu. Oke. Nangkap nggak? Iya, jadi Maksudnya, kayak langsung iya, dapat tertuju apalagi alamatnya tepat gitu ya Mas. Oke. dan dari apa namanya, website itu setauku juga banyak banget yang bisa diolah di situ, dari database, dari traffic. Nah kayak gitu kan. Oke. Nah dari website itu bisa di-linkin ke YouTube, ke Instagram kayak gitu. Oke. Terus ini aku mau tanya nih Mas, tips and triknya buat biar dapat project pertama gitu. Soalnya kan kita nggak menutup kemungkinan ya Mas, ketika kita masih freelance itu kan kita tetap masih undernya orang lain gitu. Nah, ketika kita lepas sendiri, apakah klien itu percaya dengan murni pekerjaan kita, atau sudah nyaman sama yang atasannya sebelumnya yang untuk freelance itu, ya itu gimana tuh Mas tips and trick biar kayak dapat project pertama gitu. Diceritain pengalamannya di lokasi Nema Mas. Ya itu tadi udah aku ceritain. Awalnya memang dari nawarin diri buat ngasih project gratis gitu. Yang Nah, project pertamanya project gratis itu. Iya, itu Setelah itu Mas, setelah itu hasilnya kan ya ketika udah tapi gini, ketika udah berani menawarkan diri untuk memberikan project gratis, ya ngerjainnya jangan setengah-setengah. Kayak gitu. Walaupun gratis harus tetap. Karena itu nanti bakal kamu pakai, portfolio itu nanti bakal kamu pakai jualan ke banyak orang. Jadi ya tetap harus dibikin semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Nah, tipsnya tuh sebenarnya banyak banget ya, kayak cara untuk ngedapetin apa namanya portfolio. Bisa nawarin ke vendor foto yang atau sebaliknya, vendor foto yang nggak punya videographer atau vendor video yang nggak punya fotografer. Nah itu bisa saling Kayak simbiosis aji kayak gitu. mumpung gitu ya Mas ya. Jadi Bisa juga menawarkan ke wedding organizer, bisa juga menawarkan ke makeup artist, dekorasi. Jadi Yang berhubungan dengan vendor wedding semuanya bisa banget. Apalagi di apa namanya bidang fotografi dan videografi ya. Hampir semuanya pasti butuh visual. Penting banget ini. Entah foto, entah video. Dan ketika kita menawarkan gratis, pasti mereka mau banget. Gitu Nah, ya, Mas. tapi itu tadi balik lagi ya, harus total, harus dibikin sebagus mungkin. Jangan, aku kira dibayar gratis. Sorry, bahasa Jawa. Aku cuma dibayar gratis. Terus ngerjainnya asal-asalan. Jadinya ya image kita juga yang jelek. Oke. Itu kiat-kiat cara membangun portofolio yang baik ya Mas ya. Tadi lumayan banget tuh dikasih bocoran sama Mas Willy. Kalau misal bingung harus kemana, bisa tawarin ke makeup artist, ke wedding organizer lain, vendor foto gitu ya Mas ya. Lewat temen yang mau nikah. Oke. Kemudian perkembangan lokasi Nema selanjutnya ini Mas, mengenalkan ke banyak orang tuh gimana Mas? Ceritanya gitu. Mengenalkan ke banyak orang ya paling banyak memang di Instagram. Terus halo? Iya. Aman ya? Iya. Ada tipsnya sebenarnya. Ketika udah punya portfolio dan mengerjakan beberapa project, tips berikutnya adalah coba cari satu orang yang berpengaruh. Entah itu orang yang berpengaruh di semua
bidang ya, kalau aku bilang. Entah Kayak itu pejabat, entah itu artis, entah itu selebgram. Nah, tahap berikutnya itu coba tawarkan secara gratis lagi. Kayak berarti gitu. tawaran gratis ini pun membangun portofolio aja ada tahapnya ya Mas ya. Iya. Pertama temen dulu, terus nanti meningkat ke influencer, kemudian Ya. Oke. Kalau itu kan untuk lebih ngebesarin brand ya. Jadi ketika nyoba coba apa namanya propose ke misal ya selebgram atau artis gitu, dan mereka mau menggunakan jasa kita, ketika hasilnya bagus dan dire-post sama si artis itu, brand pasti ikut naik. Siapa sih ini gitu? Oh, iya, Followernya iya. kan banyak. Followernya mereka tuh kan banyak. Nah, Nebeng dari branding di situ situ gitu ya Mas ya. ya kayak gitu. Oke. Setelah itu untuk portofolio ini Mas, sama kayak memulai dari awal merintis itu coba dikasih tahu dong Mas kayak yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan gitu Mas. Yang Kita harus mau belajar dari pengalamannya Mas Willy gitu. yang harus dilakukan ya, kalau untuk fotografer ya lakuin terus aja, foto, edit, post. Praktis. Berarti terus belajar gitu ya Mas ya kayak. Ya nggak boleh dilakukan itu ngeluh sama males, udah itu aja. Kalau untuk nggak punya kamera tuh gimana Mas? Mau mengeluh seperti itu? Sekarang udah nggak ada ini ya, kalau aku bilang sih sekarang tuh udah nggak ada batasan alat. Pakai HP aja udah bisa bikin video bagus-bagus. Contohnya di TikTok. Nah, kayak gitu. Oke. Dan menurutku malah fotografi, videografi handphone itu bakal jadi peluang banget sebenarnya. Gimana itu Mas? Kedepannya bakal jadi peluang gitu? Iya, misalnya banyak banget vendor yang mereka itu nggak sempat ngurusin sosial medianya mereka, nggak sempat ngurusin buat bikin dokumentasinya mereka kayak gitu. Itu banyak banget. Dan padahal kalau vendor itu dinilai dari hasil kerjanya mereka gitu. Contohnya misal wedding organizer, mereka tuh pengen dilihat bagaimana proses mereka melayani klien. Tapi nggak ada yang bisa ngehandle untuk ngerekam itu semua. Oh, iya. Nah, itu jadi peluang sebenarnya. Padahal momen itu berharga gitu ya Mas ya kalau untuk Iya, bagi vendor iya. itu kayak gitu. Itu bisa banget jadi peluang. Cuma pakai handphone. Pakai handphone. Apakah dengan ini sayembara Mas Willy mau melelang kameranya dengan harga murah gitu? Bukan, aku coba share. Jangan anggap handphone itu apa ya? Apa ya? Coba bahasa Jawa dulu Mas. Bahasa Jawa dulu mungkin nanti ketemu gitu bahasa Indonesianya. Jangan anggap remeh handphone gitu aja. Hmm. Aku kasih share screen bentar. Boleh. Banyak banget di luar negeri itu yang bikin film pakai handphone kayak. Film Mas. Ya. Bentar ya, kok nggak keluar ya? Oh ini. Nih, ini semua handphone kayak. Smartphone videografi. Wow. Basicnya handphone, tapi memang sebenarnya bisa dibikin profesional gitu. Menarik ya. Ini Mas Willy udah pernah cobain kayak gini belum Mas? Belum sih. Kalau di Indonesia agak susah untuk cari ini kayak konverter ke lensanya gitu.
Wah, ini jujur saya orang awam, jadi cuman taunya itu lensa gitu, Mas. Iya, iya, iya. Mungkin Mas Karena Willy bisa ceritain dikit kali, Mas, ini apa, buat yang teman-teman belum tahu juga, biar tahu, gitu. ini kursornya masuk ya? Gimana? Kursornya masuk ya? Iya, Kursor iya, ada Mas. ya? Iya. Ya ini tuh namanya lensa, ini namanya rig kayak gitu. Ini lensa yang sama digunakan di DSLR ya, betul. Oh. Ini lensa sinema juga kayak pakai buat film. Terus ini converter lensanya buat nyambungin ke layarnya kayak gitu. Ini mikrofonnya. Sekarang udah semuanya bisa sih guys. Ini sebenarnya tuh materi apa namanya? Seminar juga dulu. Udah lama tapi. Mas Willy pernah How to sharing be a soal ini. proper videography kayak gitu. Oke. Nah, ini sekalian nih Mas, how to be a proper videography itu boleh Mas dikasih tahu teknisnya dikit gitu Mas. Dibocorin ke kita di kameranya, boleh ditunjukin yang biasa Mas Willy pakai, terus boleh diperkenalkan gitu Mas. Ini basic sih sebenarnya. Kalau yang ini lebih ke kayak ketika kamu mau ngerjain sesuatu, konsep dulu. Kamu mau ngerjain apa, plan your shot, kayak gitu. Bisa bikin shot list, bisa bikin storyboard. Terus lighting, kalian harus pelajarin lighting. Framing, angle, movement. Ini semua ada di Google sebenarnya. Bisa banget. Apalagi di YouTube banyak banget kalau mau belajar. Basicnya ya Mas ya untuk shoot and edit kayak gitu. Udah. Ini basic ya. Terus kalau untuk alat ya, ini kamera Sony. Iya. Lokal pakai Sony. Bukan iklan, tapi memang suka aja. Siapa tahu abis ini di-endorse, Mas. Udah pernah hampir sih. Wah. Saya ini lensa. Galonnya mlebu. Mohon maaf. Iya. Ini lensa. Kayak gitu. Saya kira tadi kamera Mas segede itu bukan. gitu. Itu Keren lensa juga tadi. Mas. Iya, Mas. Ya, yang biru kan? Iya. lensa Lensa yang biru. Iya, mau diisi air dulu. Haus ya Mas, tadi ngomong terus ya Mas. Lumayan. Oke. Itu buat teknisnya dikit ya, buat teman-teman yang kepo. Secara basicnya banyak di Google, banyak di YouTube, bisa dilihat ya Mas ya. Bisa dipelajarin di situ untuk kayak awal mula mengenalnya dulu ya Mas ya. Untuk mempersiapkan memulai belajar fotografi, videografi, itu bisa banyak banget sekarang ilmu di Google. Di Instagram, di TikTok pun ada juga ya Mas ya? Iya, banyak. Yang pasti basic tuh komposisi, framing, exposure, sama editing udah. Oke. Terus ini Mas, di antaranya sebanyak jenis foto kayak foto alam, foto model, foto kuliner dan lain-lain itu, menurut Mas Willy nih, dari kacamatanya Mas Willy yang paling menjanjikan yang mana Mas? Semuanya menjanjikan sebenarnya kalau untuk era digital sekarang ya. Hampir semuanya bisa jualan hasil karyanya masing-masing. Banyak banget platform yang mewadahi itu. Misal aku sebagai personal pribadi gitu, aku suka foto landscape, pemandangan, pantai, gunung, dan lain-lain. Itu bisa banget dijual. Berarti tidak menutup kemungkinan ya Mas ya, ini serta teman-teman yang baru pengen mulai itu bingung, aku harus foto apa dulu gitu. Mau apapun foto ini sih takut. Ketika udah tekun menjalani, pasti dia akan nemuin apa yang dia suka.
Seiring kayak diasah. Iya. Mau semuanya dicoba dulu kalau awal ya. Mau street fotografi, still fotografi, portrait, modeling, landscape, semuanya dicoba dulu, pelajarin semuanya, nanti bakal ketemu, oh aku tuh kliknya di sini. Oke. Nah kalau udah ketemu kliknya ya, how to sell, ya gimana cara jualannya gitu kan. Iya, balik lagi ke yang mencari link tadi, networking, membangun portofolionya gitu ya Mas ya. Oke. Ada lagi Mas mungkin yang Mas Willy mau sampaikan gitu? Apa ya? Paling praktek terus, perbanyak referensi, networking, terus jangan males wis. Jangan males. Kalau nggak males tapi malu gitu Mas sama karyanya sendiri, itu gimana Mas? Jangan dong. Kenapa itu Mas? Biar sejelek apapun karyamu itu proses. Hasil karyaku dulu juga nggak bagus. Tapi aku juga nunjukin ke teman-teman. Karena itu bakal nunjuki proses peningkatan. Oh dulu tuh aku kayak gini, sekarang udah sampai segini. Oke. Biar ada perbandingannya juga ya Mas. Lihat foto yang dulu itu ternyata aku udah makin upgrade skill-nya gitu bisa. Oke Mas, ini kita buka sesi pertanyaan ya. Ada dari Kairiah Elmarwiyah. Mas Willy, bagaimana memaksimalkan fotografi di masa pandemi ini, Mas? Dan bagaimana cara memblending usaha fotografi kita yang basicnya baru dan belum punya channel? Tadi itu, Mas, bisa dijawab? Yang dari Kairiah Elmarwiyah. Oh, yang bawah ya? Iya, yang bawah. Yang atas tadi udah kita bahas semua ya, Mas. Iya. Bagaimana memaksimalkan fotografi di masa pandemi ini dan bagaimana cara membranding usaha. Oke, yang pertama adalah cari hal yang karena pandemi ini kan banyak kegiatan di rumah ya, jarang keluar gitu. Sebenarnya cari hal yang menarik di sekitarmu paling dekat. Cari di situ ada apa yang paling dekat. Misal tinggal di suatu daerah, cari aja. Di mapping dulu, daerah situ ada apa aja. Oh, di sini ada produsen minyak kelapa misalnya. Ya, atau di desaku ada produsen tempe. Itu aja coba kamu tawarkan cara menawarkan jasa fotografi atau videografinya ke mereka untuk mereka jualan. Kayak gitu. Gimana cara membranding usaha fotografi kita yang basicnya baru dan belum punya channel? Nah ini, cara membranding ya tadi sebenarnya udah disampaikan ya. Dari awal, cara buat ngedapetin portfolio, tips and triknya tadi disampaikan. Terus, yang belum punya channel, ya memang kalau belum punya channel harus cari sih sebenarnya. Dari itu tadi ya Mas yang apalagi kita iya. Kalau masa pandemi ya kalau nggak punya channel cari dari lingkungan sekitar aja dulu yang paling dekat. Mungkin Kak Kairah Marwia ini ketinggalan sedikit Mas yang obrolan kita tadi di depan. Bisa diingatkan lagi kalau networkingnya bisa kayak menawarkan jasa, jasa secara gratis, bisa ke pernikahan teman yang paling dekat, yang paling simple, terus bisa ke MUA ya Mas ya. Itu bisa kemana aja sebenarnya ya. Untuk ngedapetin portfolio, untuk ngedapetin teman baru, ngedapetin channel baru kayak gitu kan.
Kalau ini ada yang menarik nih Mas di atasnya, itu masih dari Kairiah El Marwiyah. Ini dia tanya, apakah jenis smartphone itu menentukan hasil foto, Kak? Nah, itu aku juga penasaran nih, Mas Willy. Ya, sebenarnya kalau sebenarnya dibandingin iya. Hasil foto ketika brand gitu, nggak usah nyebut brand ya. Iya. Brand Mungkin ada. lebih ke speknya aja yang Mas Willy agak. Ya kalau untuk speknya cari yang sebenarnya megapiksel itu nggak bisa jadi patokan kualitas gambar sih. Jadi cari review di YouTube yang dia hasil kameranya senatural mungkin. Ya, karena memang beberapa aku nemuin tuh dari kamera tuh kayak udah ada filternya gitu. Berarti cari yang polosan gitu ya, Mas Ya, ya? malah sebaiknya cari yang benar-benar natural. Nah, kenapa cari yang natural? Nanti untuk proses editingnya bisa sesuaiin dengan karakter kita sendiri. Istilahnya seperti kayak kita gambar di kanvas putih itu lebih gampang daripada kita gambar di kanvas kuning gitu, misal gitu ya, Mas? Ya, bisa jadi. Karena udah ada warnanya gitu, bener nggak, Mas? Ya. Karena udah kekompres, ya jelasinnya ya. Karena kalau udah ada filternya itu udah kekompres kayak gitu. Contohnya ya, smartphone I dan O gitu. Nah itu emang beda banget. Lebih natural yang I daripada yang O. Saya paham, Mas Willy. Oh baik. Tanpa menyebut merek, ya saya paham. Oke, kita begitu ya, Kak. Siapa tadi? Kairah El Marwiyah. Semoga menjawab pertanyaannya. Terus ada yang tanya ini bagaimana cara untuk menghindari hasil foto yang tampak kabur gitu. Apa butuh periksa ke dokter, Mas, biar nggak tremor gitu? Enggak. Ini teknis banget sebenarnya. Jadi menghindari foto yang tampak kabur. Jelasinnya gimana ya? Harus dipraktekin soalnya. Kadang Bahasa memang Jawa dulu apa, Mas? Biar enggak. Jadi kadang emang harus dipraktekin kalau untuk jelasin kayak gini. Ya kalau untuk ngeliatin hasilnya tajam tuh paling gampang adalah cari background yang terang, yang di objek yang difoto cari background yang gelap, polos, objek yang difoto dikasih cahaya, udah itu nanti bakal kelihatan fokus. Itu kalau tipsnya ya. Kayak gitu. Jadi si objek yang akan difoto itu taruh di tempat yang terang, cari background-nya yang agak gelap. Nanti itu si objek bakal kelihatan lebih fokus, nggak tampak kabur. Tapi karena pengaruh teknis bisa dari kamera, bisa dari lensa, itu jadi kelihatan nggak tajam, itu bisa banget. Oh ya, begitu Mbak. Ya Kak Sutriani, semoga menjawab pertanyaannya ya. Kita cari lagi ini dari Jovandri Nuri. Di Indonesia ini kan banyak sekali vendor fotografi sama videografi. Nah, masing-masing fotografer atau videografer pasti mempunyai alat yang berbeda seperti alat yang entry level sampai high level. Gimana cara kita seandainya kita memiliki alat yang seadanya untuk menghadapi persaingan dengan fotografer atau videografer tersebut yang alatnya mumpuni. Nah, Oke, menarik ini. Ini pertanyaan yang menarik. Sebenarnya alat yang entry level sama high itu nggak bisa jadi nentuin hasilmu bagus. Balik lagi ke taste, balik lagi ke konsep, kayak gitu. Jadi kalau fotografi ya, fotografi itu banyak banget sudut pandang fotografer. Itu ngaruh banget ke hasil fotonya.
mau pakai kamera bagus. Kalau fotografernya selera dan referensinya nggak bagus, hasilnya juga nggak bagus. Tapi alat bagus itu juga mendukung profesionalitas. Kayak gitu. Jadi kalau punyanya alatnya yang entry level, maksimalkan alat yang kamu punya sampai bisa ngejar level yang high. Ketika udah di level high, alatmu ganti ke alat yang high level tadi, itu hasilnya bakal jauh lebih lagi. Gitu. Harus dipraktekkan juga kayaknya ya Mas ya? Enggak? Iya, ini jadi bukan alat seadanya itu bukan terus apa ya? Susah juga ini jelasinnya. Alat seadanya itu apa gitu kan. Mungkin maksudnya yang kayak kualitasnya nggak sebaik yang lain gitu. Oke, kalau ngomongin kualitas sebenarnya hampir semua kamera DSLR atau mirrorless yang bisa untuk merekam foto dan video itu sekarang udah bagus-bagus sih. Yang ngebedain Pak sedikit paling ya memang pixel sama dynamic range pasti kayak gitu. Tapi kalau untuk sebenarnya harus dikuasain dulu. Si fotografer dan videografer itu harus menguasai alatnya dulu. Oh, aku punya alatnya A dan B gitu. Aku punya bodinya ini, aku punya lensanya ini. Apa yang bisa aku bikin dari ini gitu. Kalau memang nggak bisa ngejar untuk ke arah yang itu, ke sini, ya bikinnya yang ke sini aja. Karena yang sini ini juga belum tentu lebih bagus dari yang ini. Oke. Jelas. Kalau untuk video itu bisa banget sebenarnya. Mau alat apapun itu nggak bisa menjadi tolak ukur sih, kecuali komersil ya. Standar komersil itu film layar lebar, iklan, TV, itu memang udah ya si klien pasti bakal butuh list kebutuhannya mereka. Gitu. Tapi kalau untuk di wedding sebenarnya entry level itu bisa banget buat ngehasilin video bagus atau foto bagus. Balik lagi ke kreativitasnya si fotografer dan videografer. Berarti intinya sesuai dengan kebutuhan gitu ya Mas Willy ya? Ya, kita kenali dulu alat yang kita punya. Ini bisa dimaksimalkan sebatas apa gitu. Iya. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Jovandri Nuri. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Ashifa Takita. Ini izin bertanya Mas, tips buat street foto dari HP agar hasilnya bagus tanpa diedit, dan tips bagaimana mengatur komposisi exposure, kontras, dan lain-lain. Ini teknis nih. Gimana Mas, mau dikuliahin? Tips buat street fotografi itu, aduh, iya harus praktek, perbanyak praktek sebenarnya. Kalau tips street fotografi itu kan ngelatih respon kita sebenarnya. Seberapa peka kita buat menangkap momen yang cuma sangat sebentar di sekitar kita, sebenarnya itu. Nah, tipsnya ya harus peka sih. Sama kayak ini nggak sih Mas, teman saya pernah sharing soal foto untuk panggung gitu. Jadi dia foto dokumentasinya sebuah band gitu. Sama ya, kayak gitu nggak? Lebih susah street foto kalau aku bilang. Karena kalau untuk band panggung tuh udah setnya bagus. Dari lighting, dari
dekorasi, dari player, itu pasti mereka udah all out. Tapi kalau untuk street photography itu nggak bisa diarahin gitu. Ya, misal foto orang ngayuh becak dengan background ibu-ibu jualan gudeg, nggak bisa kita nyuruh tukang becaknya buat, Pak, nanti jalan ke sini. Ngulangin lagi kayak gitu. Nah, itu bedanya itu. Kalau untuk ya buat HP, bisa ini aja dulu, apa namanya, yang di set itu harus praktek ya, oke? Yang lebih simple dulu aja kali Mas, kayak ya exposure sih sebenarnya. Yang paling basic tuh exposure, pelajarin exposure. Karena kalau dari HP itu kan kadang semuanya auto ya, tapi sekarang banyak aplikasi yang bisa buat HP jadi manual. Tapi banyak juga sekarang yang HP itu langsung bawaan dari HP-nya udah bisa set manual untuk diafragma, shutter speed kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu kali ya Mas Willy. Boleh. Semoga menjawab. Maaf ya kalau nggak menjawab ya. Harus praktek soalnya. Boleh kapan-kapan bisa datang aja ke lokasi Nema gitu kali Mas. Iya, boleh banget. Iya, ini untuk selanjutnya ada DV. Yang di atasnya ini pertanyaan sudah dijawab untuk 011 sudah dijawab tadi, tips memperkaya koleksi stok musik Dexon untuk video sinema. Kita skip dulu untuk pertanyaan dari DV. Ini shutter speed dan aperture itu apa ya? Dan ada nggak sih standar yang menentukan bagus tidaknya angle foto atau video? Yang dari DV, Mas. Oh ya, oke. Shutter speed itu adalah aku mending buka Google aja deh kalau kayak gini, baca. Mbak Divi males baca ya. Shutter speed itu bukaan kecepatan tirai kalau di zaman DSLR ya, kecepatan tirai untuk menangkap cahaya yang masuk ke sensor. Teknis banget, oke. Jadi seberapa cepat cahaya masuk ke sensor gitu. Itu shutter speed. Kalau yang aperture itu, Mas? Aperture adalah khusus untuk Mbak Divi nih ya, Kak Divi. Saya seneng loh ngelihatnya kalau Mas Willy kerepotan menjawab begini. Enggak. Sebenarnya aku cuma takut salah dalam pembahasannya aja. Aperture itu diafragma sebenarnya. Diafragma bukan bahasa Jawa kan ya, Mas ya? Aperture itu kan kalau ini ya, sebentar ya. Aku contohin di ini juga aja ya. Di lensa ya. Oke. Di lensa itu ada ini nih angka nih dari 125 sampai 16. Tiap lensa beda-beda. Tapi ininya tetap kebanyakan sih di 16. Aperture itu kelihatan nggak? Ini kebuka dan ini ketutup. Oh iya. Ini seberapa besar lensa memasukkan cahaya ke sensor. Kayak kalau di mata itu kayak pupil gitu nggak sih, Mas? Iya. Pupil mata. Iya. Ini aperture. Iya. Untuk yang standar menentukan bagus tidaknya sudah terjawab tadi ya, Mas Willy. Ya, terima kasih Kak Divi. Semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian ada dari Kak Yuni. Itu kalau hobi foto bunga, bisa mengarah ke mana nih Kak bisnis jual foto bunga atau landscape? Nah, bunga bisa ke landscape, bisa ke suka foto. Ini lebih ke bisnisnya sih Mas. Kalau
Mas Willy mungkin ini udah jelas di model ya, jadi masuknya wedding gitu. Kalau Kak Yuni mungkin mempertanyakan itu sih, Mas. Ke bunga. Bisnisnya. Iya, jadi Iya. bisnisnya lebih arahnya Dia ke suka mana? foto bunga kan, bunga. Ya, banyak banget platform untuk jualan foto. Dan itu fotonya random, mau foto bunga, mau foto langit, mau foto pantai, mau foto sepatu, mau foto jalan, itu sekarang banyak banget desainer atau layouter atau apapun itu yang ngebutuhin gambar. Jadi gini, ada platform yang namanya Shutterstock. Nah, di situ tuh emang platform buat jual beli stok gambar ya. Jadi hasil foto. Jadi kalau memang Mbak Yuni suka foto bunga, bisa jual di situ sebenarnya. Jadi kadang banyak desainer layouter gitu butuh gambar bunga. Daripada dia foto, dia mending beli di platform itu. Kayak gitu. Oke, gitu ya Kak Yuni. Kak Bunga, saya mau manggil Kak Bunga jadi. Kak Yuni. Untuk foto-foto bunganya bisa dijual di beberapa platform digital. Iya. Bisa lanjutnya dicari di Google dan lain-lain, sudah banyak juga ya Mas Willy ya. Iya, yang menjadi iya. Kemudian ini ada dari 01 mau tanya mendirect klien wedding agar moodnya sesuai dengan yang kita inginkan. Wah, gimana nih Mas Willy nih? Nah, Mas Willy mau izin tanya untuk mendirect klien wedding agar moodnya sesuai yang kita inginkan. Sebenarnya nggak bisa memaksakan mood yang kita inginkan. Karena setiap klien itu beda-beda. Karakter orang tuh beda-beda. Ada yang enak, ada yang kaku, ada yang dia punya privasi, dia punya batasan sendiri kayak gitu kan. Nah itu nggak bisa dipaksain sebenarnya. Yang bisa dilakuin adalah ya kita nyesuaiin waktu ngedirect, kita nyesuaiin karakternya si klien gitu. Setidaknya kita pasti kan sebelum ngedirect tuh ada proses perkenalan dulu ya. Proses perkenalan dulu. Aku videografermu, kamu klienku kayak gitu kan. Perkenalan. Nah, dari perkenalan itu nanti bisa dicari sih karakter orangnya tuh kayak apa sih. Paling gampang tuh ya hobi apa, makanan sukanya apa, ini itu udah bisa kebaca tadi. Dari ngobrol itu bakal kebaca, oh masnya tuh karakternya kayak gini. Orangnya suka ketawa, orangnya nah itu kalau sebenarnya nggak bisa dipaksain buat ngikutin apa yang moodnya kita, tapi untuk beberapa sesi directing gitu bisa dimasukkan apa yang kita inginkan, tapi nggak bisa dipaksain. Ketika si klien udah ngerasa nggak enak, udah aja jangan dipaksain karena itu bakal ngerusak mood banget. Iya, begitu 01 ini gendernya tidak diketahui. Kita lanjut ke Kak Yoga Ardiantama, itu menentukan harga awal untuk pertama membuka bisnis foto produk, foto katalog. Wah, apakah dari harga per foto atau dari harga per produk? Mas mau saya tanya gimana caranya menentukan harga awal untuk pertama membuka bisnis foto produk, foto katalog. Apakah dari harga? Oke. Banyak bisnis modelnya sebenarnya kalau untuk foto katalog ya. Bisnis modelnya banyak bisa dicari sebenarnya. Aku pernah bikin sih, bisnis modelnya untuk si foto produk katalog ini. Ada bisa bikin package, bisa bikin per foto, bisa bikin jasanya aja
dihitung per waktu yang disediakan bisa. Jadi misal gini kayak, aku mau buka jasa foto produk, aku udah ada studio kecil, misalnya. Nah, yang aku jual adalah quantity misal. Oke, dalam range paket A. Paket A itu harganya misal 1 juta. Misal ya. Kamu mau kasih berapa foto di situ? Kayak gitu. Terus untuk yang model jasa per shift atau waktu itu juga bisa kayak gitu. Aku kasih jasa fotonya per 1 jam, biayanya segini. Kalau untuk 2 jam segini. Kayak gitu. Kalau untuk harga itu nggak bisa dibikin patokan ya. Karena produk juga pasti beda-beda. Ketika kamu ngerjain produknya Unilever sama ngerjain produknya Bakpia Paduk 75 kan pasti beda. Iya. Kayak gitu. Iya, begitu Kak Yoga Ardian Tama. Ya ini teman-teman, sebelum saya lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya mau sesuai janji saya tadi di awal, ada door prize top up e-money untuk 2 orang peserta yang beruntung memposting keberlangsungan bootcamp online pada malam hari ini. Kalian bisa screen capture atau bisa di videoin sesuai kreativitas kalian, kemudian bisa kalian share di Instagram story kalian, dan jangan lupa tag ke keywords.com. Untuk 2 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah Rp100.000 untuk 2 orang. Ayo yang lagi pada nontonin bisa sambil di screen capture atau di live juga, bukan di live, di rekam juga boleh. Oke, kita lanjut. Mas Willy suaranya kayak Dodit stand up. Bener ya, aku kayak orang stand up soalnya. Gitu. Dari siapa tadi yang saya salvok baca itu lagi cari-cari pertanyaan, Mas Willy kayak Dodit stand up. Lucunya juga kayak Dodit stand up ya, Kak Kailiah Elmarwiah. Oke. Ada dari sebentar. Ini untuk yang terakhir ada Jovandri Nuri. Bagaimana cara atau tips agar storyboard dalam pembuatan video pendek seperti teaser wedding atau sinematik tetap terlihat menarik di hasil finishingnya atau hasil akhirnya? Oke, aku baca lagi ya. Iya, yang paling bawah. Bagaimana cara atau tips agar storyboard dalam pembuatan video pendek seperti teaser wedding atau sinematik tetap terlihat menarik di hasil finishing. Oke. Jadi sebenarnya balik lagi yang aku sampaikan tadi di awal ya. Konsepnya mau kayak gimana nih? Sebelum dibikin itu, sebelum kalian syuting itu udah dibikin konsepnya dulu sebenarnya. Aku udah misal pre-wedding ya. Oh, di sini tanyanya wedding, sorry. Ya udah, misalnya wedding gitu. Oh, besok ini kliennya weddingnya outdoor. Berarti tapi sebelum itu pasti udah ada proses ngobrol. Ketika proses ngobrol itu kan si klien pasti menghubungin, Mas, aku mau pakai jasamu gini, oke. Mbak dari situ bisa ngebahas konsep juga. Mbak ada request apa, Mas ada referensi seperti apa kayak gitu. Oh, referensinya seperti A, B, C, D, E gitu. Nah, dari situ udah kelihatan sebenarnya apa yang diinginin klien. Nah, yang kedua adalah dari beberapa referensi itu coba digabungin dengan karakter kita.
gimana cara gabunginnya ya beberapa part dari video yang dikasih referensi klien itu diambil, bisa dimasukin di bagian mananya gitu. Nah, dari konsep itu udah di breakdown. Sebenarnya nggak harus bikin storyboard sih. Cukup bikin shortlist aja cukup sebenarnya. Apa aja yang harus diambil, directingnya seperti apa, kayak gitu. Terus, dalam pembuatan video pendek seperti teaser wedding, tetap terlihat menarik di hasil finishingnya. Oke. Kalau untuk teaser, itu sebenarnya potongan dari video fullnya. Nah, contohnya yang di Instagram Loka Cinema itu tadi semuanya adalah hampir kebanyakan teaser, bukan video full. Karena kalau video full itu durasinya lebih panjang. Nah, untuk yang durasi 1 menit itu cuma teaser aja, potongan-potongan yang paling menarik. Tipsnya adalah cari gambar yang menurut kamu paling bagus, momennya paling bagus. Dari full video, misal full videonya durasi 5 menit gitu. Dari 5 menit itu, cari momen yang paling bagus, gambar paling bagus, sama hal yang paling menarik di momen itu. Nah, itu bisa dimasukin jadiin satu ke teaser. Kalau bisa, memang musik yang dipakai untuk teaser itu jangan disamain sama video fullnya. Kayak gitu. Jadi tujuan teaser itu sebenarnya biar orang yang nonton tertarik untuk nonton video fullnya. Gitu. Yang perlu dipahami itu sebenarnya. Iya, udah Mas. Ada yang mau ditambahin? Iya, begitu untuk Kak Jovandri Nuri. Semoga menjawab pertanyaannya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Mas Willy atas kebersamaannya. Saya mau mengingatkan untuk para peserta bootcamp untuk mendaftar ulang di https://kiwrd.so/hadirbos untuk mendapatkan, bisa mengklaim e-sertifikat gratis, bisa mendapatkan voucher-voucher, dan melihat tayangan ulang bootcamp kita pada malam hari ini. Kemudian saya mau memberitahukan kabar gembira untuk seluruh peserta yang telah mendaftar ulang tadi berhak mendapatkan voucher hosting potongan 30% dan domain gratis, antara lain ada .live, .live, .world, .today, .email. Ketentuannya nanti akan tercantum pada email yang akan kami kirimkan ke para peserta setelah acara ini berlangsung bersama dengan e-sertifikatnya. Kemudian, sesuai janji saya tadi, ada door prize top up e-money untuk 2 orang peserta yang memposting momen keberlangsungan ini. Nanti dari tim kami akan memilih dan akan saya umumkan di akhir bootcamp kita. Itu cukup dengan memposting keberlangsungan bootcamp ini, boleh capture, boleh di-record di Instagram, di IG story, kemudian jangan lupa untuk men-tag keywords.com yang akan total hadiahnya Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Kemudian ada door prize top up e-money yang sengaja saya tidak umumkan dari awal. Ini untuk 2 orang peserta yang mengajukan pertanyaan terbaik saat bootcamp online berlangsung dengan total nominal senilai Rp100.000 untuk 2 orang peserta. Saya sudah ada beberapa list peserta-peserta yang cukup menyulitkan Mas Willy, karena saya senang melihat Mas Willy aka Dodit stand up comedy kesulitan untuk menjawab ya Mas ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian berdasarkan kita tadi sudah dengar ya success story dari Mas Willy, kita semua tahu pentingnya kalau portofolio untuk memulai fotografi, videografi itu sangat penting gitu.
portofolio ini pun juga bisa dipublish di banyak platform digital gitu. Tidak selain sosial media, itu bisa di website seperti yang Mas Willy tadi sudah mention di awal. Seberapa pentingkah kita harus pasang atau mempublikasi portofolio kita di website? Penasaran? Kita langsung saja ke pembicara kedua kita, ada Mbak Evida Fauzia. Halo Mbak Vida. Halo, dengar suara saya? Iya Mbak, dengar. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam Mas Willy. Yes. Selamat malam Mbak Evida. Mas Willy Dodit. Lucu juga itu. Iya, Mbak. Saya sekalian pamit ya. Oh, ini enggak, maksudnya pamit dari ini aja sih. Yang dari saya kan udah video. selesai. Okay. Boleh Mas ya. Ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau dengerin ocehan saya. Ocehan berharga, Mas. Oke. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Evida waktunya. Terima kasih Mas Willy waktunya, sharingnya. Terima kasih Mas Willy. Oke, ini berarti langsung aja ya? Iya, Mbak Vida, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya saya langsung share screen saja. Ini sebentar, Mas. Bisa minta tolong dulu sebentar, ini kok nggak bisa share screen ya? Bentar ya. Coba ya. Oke, udah bisa. Ya. Oke. Halo semuanya, masuk ya? Masih masuk suara saya? Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini saya akan melanjutkan pembahasan dari yang sudah dijelaskan oleh Mas Willy tadi. Sekarang saya ingin mengajak kalian gitu, yang pada baru mau belajar fotografer, videografer, yuk buat menghasilkan uang, let's make a money dengan sebuah bisnis, gitu kan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Evida Fauzia, saya di Keywords. Sudah hampir 4 tahun. Saya digital marketing antusias dan juga fotografi lover. Tentu saja terakhir K-drama adik. Mak-mak banget. Oke, next. Seperti tadi yang saya sudah bilang, ayo let's make a money gitu kan. Ayo kita menghasilkan uang gitu. Caranya dengan apa? Dengan cara berbisnis. Kenapa sih bisnis fotografi dan videografi ini harus berbisnis? Karena peluangnya itu masih sangat besar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Willy tadi, fotografi, videografi itu banyak banget orang yang membutuhkan, apalagi di era digital saat ini ya. Untuk contohnya aja misalnya untuk industri gitu ya. Untuk industri di era digital sekarang ini kan banyak sekali online shop yang ada. Nah, tentunya online shop itu membutuhkan suatu jasa foto produk mereka untuk pemasarannya mereka. Itu dari sisi industri. Kemudian kalau untuk industri personal ya gitu ya. Sekarang ini kan orang-orang tuh banyak banget yang narsis gitu ya, kalau kita bilang pengen banget semua momen-momen dalam hidupnya itu
di-share, pengen diabadikan gitu. Nah, misalnya nih dari pertama bisnisnya Mas Willy wedding gitu. Dari wedding nanti pre-wedding, wedding, habis wedding nanti kalau misalnya sudah ada hamil, ada foto kehamilan, terus nanti kalau anaknya sudah lahiran, ada foto lahiran, birth, apa sih nama sekarang yang lagi tren itu birth photography gitu kan, dan sebagainya. Jadi kalau ada acara-acara pun juga mereka cenderung untuk pengen diabadikan. Nah, ini makanya saya bilang kenapa pangsa pasar videografi, fotografi itu masih sangat besar gitu kan. Nah, ini kesempatan buat kalian, yuk kita jadikan ini sebuah bisnis gitu, mulai untuk bisnis kalian gitu. Terus, oke. Mau ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara memulainya kita gitu kan? Bagaimana cara kita mulai awal untuk memulai bisnis videografi atau fotografi ini? Sebenarnya pada dasarnya langkahnya tuh hanya terdiri dari 4 gitu. Menentukan target market, lalu berkolaborasi atau mencari tim, membangun portofolio, dan juga yang terakhir tentunya adalah branding atau iklan. Oke, yang pertama, menentukan target market. Target market ini adalah apa sih namanya? Gini, jadi kayak yang tadi Mas Willy cerita, kita kan punya banyak nih, kalau misalnya fotografi, videografi itu kan punya banyak bidang, apa sih namanya? Punya banyak tipe gitu ya. Nah, ini kita harus tentuin dulu nih, kita ini, passion kita ini gitu ya, skill kita ini bagusnya tuh di arah mana gitu. Apakah mau ke wedding, apakah mau ke birth photography, atau apakah mau ke foto produk. Nah, itu tuh kita harus pilih dulu nih spesialisasi kita gitu. Jadi biar kita punya ciri khas gitu kan, ciri khas kita nantinya. Dan juga setelah kita menentukan itu, berarti kan audiensnya sudah jelas nih, target market kita tuh sudah jelas gitu kan. Ini misalnya kalau kita wedding fotografi, berarti kan target marketnya adalah orang-orang yang ingin menikah gitu kan, orang-orang yang misalnya kisaran dengan target usia antara 20 sampai 30 gitu. Nah, itu jadi target marketnya itu udah jelas gitu. Makanya kita harus menentukan target market itu yang spesifik. Nah, kenapa juga harus spesifik gitu kan? Nah, ini juga nanti sebagai penentu nanti kita menentukan strateginya kita seperti apa, strategi jualannya kita seperti apa, strategi brandingnya kita seperti apa, gitu. Next, yang kedua tadi kan sudah target market kita sudah menentukan kita mau bisnisnya apa nih, fotografi apa, misalnya tadi kalau saya mengambil contoh misalnya foto produk gitu ya. Nah, terus hal yang selanjutnya dilakukan adalah kolaborasi atau tim. Membentuk suatu kolaborasi atau tim. There's no such thing as a solo entrepreneur. Ini kata Neil Patel. Jadi seorang fotografer ataupun videografer itu sebenarnya emang dapat bekerja sendiri sebagai profesional. Cuman saat mereka menentukan ingin berbisnis gitu kan, mereka harus berkolaborasi atau setidaknya memiliki tim. Nah, mengapa demikian? Karena dengan berkolaborasi ataupun memiliki tim, bisnis itu akan membantu berkembang bisnis gitu. Jadi tadi seperti yang sudah Mas Willy jelaskan di awal gitu kan. Kalau misalnya kita sebagai awal itu, contohnya tadi Mas Willy bilang kalau masih bangun banget, baru bangun bisnis banget gitu ya, belum ada portofolio. Nah, kita bisa kolaborasinya misalnya dengan cari teman kita gitu yang mau jadi misalnya jadi model ataupun yang mau menikah gitu kan, kita kasih gratis. Nah, itu kan nanti dari situ bukan hanya kita punya portofolio, cuman dari situ kan nanti tercipta kalau mereka senang dengan pekerjaan kita, akan tercipta word of mouth gitu kan. Ini loh hasilnya, mereka akan sharing gitu. Pakai ini aja nanti. Nah, itu pentingnya kolaborasi dan tim. Nah, tim ini juga kalau misalnya kita
bekerja sendiri kan nggak mungkin ya, pasti ada juga yang kita pasti at least ada 1-2 orang tim untuk siap menjalankan bisnis dengan kita gitu. Misalnya kita sebagai fotografer utamanya dan dia sebagai misalnya lighting gitu. Tuh. Oke, yang ketiga next-nya adalah apa sih yang perlu dipersiapkan dalam membangun sebuah bisnis fotografi dan videografi. This one, portfolio online. Tuh. Portfolio online ini merupakan apa sih namanya, wajib banget gitulah istilahnya. Ini wajib banget yang harus dipunya seorang fotografer dan videografer. Nah, kenapa? Karena portofolio itu marketing yang kuat dan senjata yang ampuh. Kenapa demikian? Karena dengan portofolio itu kan bisa mendatangkan klien, calon klien maupun klien kita nantinya. Tuh. Lalu next-nya gimana sih? Trik tips membangun portofolio gitu kan. Tadi juga sudah sempat dijelaskan oleh Mas Willy juga gitu ya. Untuk portofolio online itu triknya adalah desainnya yang simpel, rapi, fokus pada niche bisnis. Jadi misalnya tadi kalau Mas Willy fokus ke bisnis wedding, ya portofolio itu tentang wedding gitu. Lalu menampilkan karya foto terbaik dan menyisipkan sedikit cerita. Nah, di sini maksudnya menyisipkan sedikit cerita tuh agar klien itu lebih tertarik gitu kan, lebih oke, ini bisnis ini bagus gitu kan. Oh, ini fotografernya oke gitu. Ini coba saya coba kasih lihat contoh yang contoh, nah ini ya, salah satu fotografer, ini dia itu fotografer pre-wedding lah ini. Nah ini kita lihat portofolio Instagramnya ini sangat rapih ya, clean, dan ini kita juga bisa lihat, oh ini ternyata emang ini buat dia pre-wedding gitu, atau foto wedding. Nah di sini dia juga sering, memberikan, ini harus login dulu. Jadi dia setiap postingannya ini dia akan ada capture-an berisikan cerita dari foto-foto ini gitu, kalau bisa dilihat. Nah tadi saya juga sempat lihat lokasi namanya juga sama nih gitu kan. Mas Willy juga oke banget nih di di media sosialnya, setiap foto, setiap video itu pasti ada penjelasannya gitu. Jadi orang melihat pun juga langsung merasa tertarik gitu loh, ada story-nya. Seperti itu. Ini contoh yang portofolio online yang baik gitu kan. Oke, next-nya. Setelah itu, next-nya, kalian nanya, portofolio itu enaknya di media sosial atau website ya gitu kan. Sebagai sebagai orang bisnis pemula awal gitu kan, yang bertanya-tanya, ini enaknya kita punya portofolio tuh di media sosial atau website gitu kan, kebanyakan bertanya seperti itu gitu kan. Nah kalau pendapat saya gitu ya, untuk memulai sebuah bisnis videografi atau fotografi gitu, media sosial bisa digunakan sebagai portofolio online awal Anda gitu, portofolio awal gitu. Jadi bisa kita gunakan dengan media sosial. Nah, media sosialnya apa yang dipilih? Tentu aja kita cari channel media sosial yang memang menampilkan visual gitu, karena kan kita fotografer dan videografer gitu ya. Dan karakteristik media sosial yang bisa bisa tepat sesuai dengan videografer dan fotografer itu adalah Instagram. That's why kenapa banyak para videografer, fotografer itu memilih Instagram sebagai portofolio online awal mereka di media sosial. Seperti itu. Nah, terus untuk website gimana gitu kan? Nah, untuk website, kalau bisnis kalian ini sudah bagus kan, sudah awal nih berjalan, oke, bagus. Saat bisnis itu berkembang, website itu harus diperlukan. Gitu. Kenapa sih website itu harus diperlukan saat nanti bisnis kalian sudah berkembang? Karena saat ini tuh orang tuh kalau misalnya
contoh saya aja sih ya, saya kalau misalnya nyari misalnya jasa foto produk gitu. Kalau saya lihat di media sosialnya ada nemu, terus saya lihat juga cari-cari di Google Search gitu kan, ngelihat ada websitenya, oh oke nih websitenya ini, oh iya dia ini punya website, oke nih gitu. Berarti ini kan lebih kelihatan lebih profesional gitu kan dibanding ya hanya di media sosial saja, dan juga dapat meningkatkan trusted calon klien kita seperti itu. Nah di sini portfolio balance kita sudah kelihatan mengapa sangat penting gitu ya. Oke, next-nya step selanjutnya itu adalah branding. Nah, branding ini gimana cara kita branding jualan untuk mendatangkan klien gitu kan, biar brand kita, biar usaha kita itu dikenal oleh banyak orang gitu. Pertanyaannya balik lagi, media sosial atau website nih yang perlu kita pakai gitu kan. Oke, sini coba saya mau memperlihatkan lah ini perbedaan si media sosial dan website gitu kan. Nah di sini media sosial, dari segi harga media sosial tentu gratis kan. Kalau website membutuhkan modal, harus membeli domain juga ataupun hostingnya gitu, ataupun jasa pembuatan websitenya. Nah dari segi informasi di media sosial itu kita tidak bisa banyak memberi detail informasi mengenai usaha kita, mengenai bisnis kita. Jadi hanya terbatas gitu kan kalau di media sosial. Sedangkan kalau di website itu kita bisa menaruh semua informasi yang kita inginkan, semua informasi yang yang kita punya, usaha bisnis yang kita punya, kita bisa taruh di sana sehingga audiens ataupun klien itu sudah mengetahui gitu tanpa harus bertanya lebih jauh. Tuh. Nah, terus selanjutnya fungsi platform. Fungsi platform di media sosial itu karena itu media sosial ya, maksudnya dia nggak fleksibel, jadi ya cuman kayak gitu aja gitu, sesuai dengan fitur-fitur yang ada di media sosial gitu, kita nggak bisa pakai apa-apa lagi gitu. Nah kalau website ini fleksibel gitu, bisa kita gunakan sesuai keinginan kita. Misalnya website ini kita taruh produk galeri, katalog, atau informasi Q&A gitu, dan juga misalnya untuk bisa kita website ini nanti kita mau ngumpulin list di sini gitu, itu bisa. Nah nextnya kalau dari jangkauannya tentu media sosial sangat luas, karena kalau di media sosial kan orang juga pada pakai tuh media sosial, dan juga kita bisa menggunakan hashtag untuk konten-konten kita ini yang untuk di Instagram ataupun Twitter ya, yang bisa hashtag. Nah, kalau website, jangkauannya perlu effort lagi agar website kita bisa dikenal gitu, perlu SEO-nya yang bagus biar website kita ada di page pertama halaman mesin pencari gitu. Nah, terus untuk muncul di mesin pencari gitu ya. Kalau media sosial tidak dapat, sebenarnya dapat, cuman ini harus benar-benar bagus banget lah baru bisa muncul, dan ini agak susah gitu. Nah, kalau website ini juga sama, cuman karena kita itu adalah website milik kita sendiri, jadi kita bisa mengutak-atiknya agar dia muncul di halaman pertama mesin pencari gitu. Itu tadi untuk perbedaan antara media sosial dan website. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa sih kelebihan media sosial gitu kan. Kenapa sih harus pakai juga media sosial gitu. Yang pertama adalah terhubung langsung dengan audiens. Nah, di sini maksudnya terhubung langsung dengan audiens adalah kita bisa interaksi langsung dengan audiens kita gitu. Jadi kalau di Instagram kan kita bisa DM, komen gitu, bisa langsung menjawab kan pertanyaan dari si calon klien kita gitu. Nah, terus di media sosial juga, misalnya di Instagram itu kan kita juga selain selain komunikasi dengan klien ataupun audiens, di situ kita juga bisa mencari insight gitu. Kalau misalnya kita pengen meluncurkan sebuah produk baru dan kita pengen dapat insight apa nih gitu, kita bisa aja di media sosial gitu cari misalnya pakai Insta Story itu pakai polling atau voting, atau yang kita disuruh terisi menurut kalian apa. Nah di situ kita bisa lakukan untuk mendapatkan insight.
Nah, itu kelebihan dari media sosial. Kita bisa terhubung langsung dengan audiens untuk komunikasi ataupun mendapatkan insight dari audiens kita. Nah, next-nya apa sih kelebihan media sosial lainnya gitu kan? Media sosial itu adalah media yang tepat untuk membangun image brand. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, ini maksudnya konten-konten di media sosial kita itu kan sudah mencerminkan brand image-nya bisnis yang kita punya gitu kan. Misalnya contoh di sini, saya kasih contoh, nah ini jasa foto produk gitu ya. Tadi saya memberikan contoh jasa foto produk. Sini dia mau melihatkan dia itu emang profesional gitu kan. Dia memperlihatkan kru-krunya ataupun behind the scene-nya si siapa namanya, pemotretannya itu dia perlihatkan di media sosialnya ini. Jadi dia mau meningkatkan image-nya dia sebagai foto produk katalog yang profesional gitu. Nah, di sini fungsinya media sosial itu dapat membuat brand image perusahaan gitu. Nah, next-nya media tempat next-nya adalah mendapatkan audiens baru. Nah, mendapatkan audiens baru ini maksudnya seperti apa sih? Maksudnya dengan media sosial gitu kan, konten-konten yang kita share itu kan pasti ada pakai hashtag gitu, biar konten kita tuh terlihat gitu kan. Nah itu, jadi kalau misalnya kita mau share konten di media sosial, kita pakai hashtag gitu kan, biar bisa ngejaring audiens baru. Terus kalau kalian itu bingung, apa sih namanya, hashtag apa sih ini yang bagus, yang tepat lah buat konten ini misalnya gitu, itu ada beberapa free tools tentang hashtag analitik gitu kan. Kalau saya biasanya pakai ini keyword tools gitu. Jadi di sini kita bisa lihat aja nih, ini ada di Google ini macam-macam. Ini kita bisa lihat misalnya di Instagram gitu ya. Kita Instagram ini bahasa Indonesia, kita pilih misalnya bahasa Indonesia. Misalnya tadi saya tak mau bisnis saya tadi misalnya toko apa namanya, foto produk gitu. Di sini dia akan muncul nih apa sih namanya, berapa jumlah hashtag yang dipakai, seberapa sering jumlah hashtag yang dipakai, dan apa aja yang relate dengan si hashtag tersebut. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih mau pakai hashtag apa gitu, bisa menggunakan free tools macam ini gitu. Nah ini nanti agak loadingnya lama. Nah ini nanti di sini bisa kelihatan nih. Nah nih hashtag apa aja sih ini yang sering dipakai gitu kan. Ternyata foto produk itu bisa nih pakai foto produk katalog. Ya ini banyak banget nih postingnya, beberapa post yang pakai. Di sini kita bisa ngeliat gitu kan. Nah dari sini kita sudah terbantu untuk bingung kalau misalnya memilih hashtag apa yang akan kita pakai gitu. Next-nya itu tadi apa sih namanya, kelebihan media sosial. Selanjutnya saya akan berbicara tentang kelebihan website itu sendiri. Nah, kelebihan website itu sendiri yang pertama adalah bisnis mudah ditemukan di internet dengan mesin mencari. Yes, tentu kalau misalnya kita sudah pengen mencari suatu produk, suatu jasa gitu kan, kita pasti akan searching. Misalnya tadi saya contohkan, sebenarnya saya mau searching jasa foto produk gitu kan. Searching di sini, taras, yes. Sudah ada beberapa yang muncul di sini. Nah, ini website-website yang mereka menawarkan foto produk, jasa foto produk. Nah, gitu maksudnya kenapa kelebihan website itu adalah sebagai muncul di apa sih namanya, lebih gampang ditemukan di internet gitu kan, muncul di mesin mencari seperti itu. Next, meningkatkan kepercayaan terhadap brand. Seperti yang tadi sudah saya bilang, semakin besar bisnis kita nantinya, website itu akan diperlukan. Karena apa? Karena untuk membangun kepercayaan audiens, kepercayaan klien terhadap brand gitu kan. Kalau misalnya hanya media sosial aja terus kayak abal-abal gitulah, nggak ada, ini kok nggak ada info lengkap ya tentang si jasa ini gitu kan, orang juga kelihatan apa sih namanya, takut gitu kan, bener nggak sih gitu. Ini saya coba lagi ya contoh, misalnya nih tadi
Oke, saya tadi misalnya ini jasa foto video produk, foto dan video produk. Kalau sudah ada website, ya enak kan orang nyari. Oke, oh ini mereka ada websitenya gitu kan. Di website tuh ada apa aja sih? Nah, ini banyak informasi yang ditampilkan. Oh, mereka ada ini live chat-nya, respon 24 jam. Oke. Oh, mereka ada apa lagi di sini di bawah? Oke, ada WhatsApp, ada line-nya, lihat ini semuanya, dan blognya. Oke, berarti ini trusted nih, gitu. Jadi, menambah, apa sih namanya? Menambah kepercayaan orang, audiens untuk memilih bisnis kita. That's why website itu penting. Nah, yang selanjutnya adalah kenapa website itu penting, harus kita miliki gitu. Website itu merupakan channel penting dalam marketing. Nah, ini maksudnya gimana gitu kan? Nah, website ini kan kalau misalnya tadi saya misalnya punya sosial media gitu ya, terus kita arahin ke website. Nanti di dalam website itu kan kita sudah pasang tracking namanya Google Analytics. Jadi semua visitor yang akan datang ke website kita itu akan ke-record gitu. Nah, nanti misalnya nih, kalau misalnya ada satu orang, misalnya kayak tadi saya sudah ke website itu gitu kan, terus tapi saya belum melakukan pembelian gitu, hanya melihat-lihat saja gitu. Nah, si yang punya bisnis itu, dia akan bisa mengiklankan jasanya dia, atau mengiklankan layanannya dia, misalnya memberikan diskon gitu kepada saya dengan cara ads. Nah, ads-nya itu berasal dari mana? Dari data visitor website kita gitu. Jadi nanti kita bisa melakukan namanya retargeting ads itu. Jadi nanti kalau misalnya belum melakukan pembelian atau order, kalau misalnya nanti si bisnisnya, usahanya ini menjalankan ads-nya gitu, nanti kita iklan-iklannya mereka itu akan datang ke kita gitu. Kita setiap melihat apa gitu pasti datang, ngeliat iklannya ini gitu. Pasti sering kan kayak gitu kan kita. Nah, terus bisa juga kalau misalnya kita kalau mau mengumpulkan potential leads gitu, jadi kayak mengumpulkan calon-calon klien gitu, itu kita juga bisa melalui website. Jadi nanti kalau misalnya itu kan ada misalnya bikin sebuah blog gitu, bikin form berlangganan newsletter. Nah, dari situ juga kita bisa mengumpulkan leads juga. Nah, itu salah satu contoh strategi marketing yang dapat digunakan dengan website gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih media sosial apa website? Nah, kalau saya bilang, untuk berbisnis, gunakanlah media sosial dan website agar bisnisnya itu lebih sukses. Karena dengan media sosial dan website ini, jadi kalian tuh punya double weapon gitu, punya senjata double buat nge-branding sama mendapatkan potensial leads kalian. Tuh, jadi nggak cuma di media sosial juga, website juga ningkatin kredibilitas, terus marketing channelnya juga, strategi marketingnya juga kita bisa olah lagi di dalam website gitu. Nah, terus pertanyaannya, sekarang tuh bikin website itu gampang nggak sih gitu, apa susah? Sekarang bikin website itu tuh gampang, banyak banget banyak banget website builder free yang bisa kita gunakan gitu kan. Oke, banyak banget website builder yang bisa kita gunakan, misalnya ini tadi saya bilang Wix.com atau Squarespace gitu. Kita coba lihat Wix.com. Nah, ini di sini juga dia website builder yang instan gitu. Jadi kita tinggal pilih template, kita masukkan konten, bayar, udah gitu. Sama Squarespace juga sama. Ini contoh apa sih namanya, website builder yang free gitu. Nah, kalau misalnya kita biasanya kalau kayak gini kan tergantung mereka template-nya apa gitu. Kalau misalnya kita nggak serak template-nya mereka gitu kan, kalau kita nggak serak dengan template-nya mereka, kita juga bisa request, kita bisa bikin website sesuai dengan keinginan kita dengan menggunakan jasa website. Nah, kalau di sini saya contohkan misalnya bikin website. Nah, di sini ada apa sih namanya, jasa pembuatan website gitu contohnya. Jadi sekarang tuh buat website itu tuh nggak gampang, nggak susah, gampang banget karena banyak banget platform online yang lumayan murah dan juga jasa-jasa pembuatan website juga yang sudah murah seperti itu.
gitu. Oke, sekian dari saya Mbak Kay. Thank you. Iya. Terima kasih untuk Mbak Evida Fauzia. Oke. Kita membuka sesi pertanyaan ya Mbak Vida. Ini ada, nanti saya sampaikan ke Mas Willy ya dari Kak Anjay. Mas Willy, saya ngefans banget sama Kak Rode Sir. Oh. Ya, dari Kairia Elmaria, Mbak Evida, apakah untuk menjadi pebisnis fotografi harus ada studio dulu kah, Mbak? Dan kalau misal kita mau branding di medsos, perlu nggak, Mbak, pakai jasa influencer untuk daya tarik bisnis kita? Silakan, Mbak Evida. Oke. Kalau untuk bisnis fotografi harus ada studio dulu kah, Mbak? Kalau awalnya sih, kalau menurut saya nggak perlu yang proper ya. Kayak teman saya tuh ada juga, dia mulai bisnis fotografi itu hanya dengan alat seadanya dia yang dia punya gitu, nggak harus proper, cuman emang dia tuh bisa apa sih namanya mengambil angle yang bagus dan nanti dia ngeditnya bagus gitu. Jadi kayaknya nggak perlu studio yang besar gitu, yang mewah gitu, hanya biasa sepunyanya kalian aja gitu. Sama ini pernah ada bilang, jadi kalau misalnya butuh peralatan yang oke, yang canggih itu kan, saya pernah di-share gini aja, kalian coba nyewa ke penyewaan rental-rental alat gitu kan. Nah, si DP, jadi kliennya itu kita mintakan DP dulu buat ngebayar sewa si alat-alat itu gitu. Tripsnya sih dari yang saya pernah dikasih tahu teman seperti itu. Jadi dia mengakalinya biar bisa menggunakan alat yang bagus gitu kan. Dia nyewa, DP dari klien itu dia digunakan untuk menyewa si alat-alat tersebut. Gitu. Nah, terus kalau misal mau branding di medsos, perlu nggak Mbak pakai jasa influencer untuk daya tarik bisnis kita? Nah, ini, jadi misalnya di medsos nih, influencer itu penting juga, gitu kan. Tapi, apa sih namanya? Coba diniin dulu, apa sih namanya, ditelaah tuh apa ya? Di ini dulu lah, bisnis kalian tuh maunya yang seperti apa? Cocok nggak sebenarnya pakai influencer gitu kan? Kalau misalnya bisnisnya foto wedding gitu kan, foto wedding, influencernya kayaknya nggak perlu influencer yang emang mewah-mewah gitu kan. Cari aja teman-teman, kayak tadi Mas Willy cerita, cari teman terdekat, nah terus biarkan teman-temannya itu bilang gitu. Jadi nanti bisa nge-tag ke kita, misalnya gitu kan di medsos, nah kita bisa repost atau kita bisa apa sih namanya dapat klien baru. Nah, itu misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya kita foto produk gitu ya, misalnya foto produk. Kayaknya kalau influencer itu foto produk kayaknya masih ini ya, masih agak, nanti kalau misalnya agak ini ya, maksudnya masih bisa lah, tapi coba dulu misalnya kita punya foto produk, sebenarnya seperti yang tadi foto wedding, jadi bisa kita minta apa sih namanya, punya teman, punya usaha apa, kita fotoin gitu kan, jadi nanti kalau udah banyak gitu kita buat testimoni. Nah, itu kayak yang lebih terpercaya gitulah kalau misalnya untuk jasa-jasa seperti itu gitu Mbak Khairiah Elmarwiyah. Okay. Iya, sambil menunggu, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Khairiah Elmarwiyah ini ya. Ya. Sambil menunggu, saya mau mengingatkan untuk mendaftar ulang, karena ada 4 orang yang beruntung yang akan memenangkan uang tunai senilai ratusan ribu rupiah. Daftar ulang bisa di https://qwrd.so/hadirbos. Iya. Dan saya mau mengingatkan lagi, untuk yang mendaftar ulang berhak mendapatkan voucher hosting 30% dan domain gratis, antara lain ada .live, .live, .world, .today, .email.
Ketentuannya akan tercantum pada email yang akan kami kirimkan ke para peserta setelah acara ini berlangsung beserta e-sertifikatnya. Semuanya gratis, e-sertifikatnya gratis. Kurang apa lagi? Kemudian ada door prize top up e-money untuk 2 orang peserta yang memposting momen keberlangsungan bootcamp online ini di Instagram kalian dengan total nominal senilai Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Kemudian untuk door prize top up e-money, 2 orang pemenang juga yang mengajukan pertanyaan terbaik saat bootcamp online berlangsung dengan total nominal sebesar Rp100.000. Oke, sambil menunggu, ini saya bacain dulu 2 orang pemenang untuk yang mengajukan pertanyaan terbaik. Tadi ada yang merepotkan Mas Willy ya. Itu tadi ada Ashifa Takita yang membuat Mas Willy harus mempraktekkan apa yang dipertanyakan gitu ya. Selamat untuk Ashifa Takita. Semoga Kak Ashifa sudah mendaftar ulang karena kami akan menghubungi lewat kontak teleponnya. Kemudian untuk pemenang kedua, ini ada Kak Divi yang merepotkan juga dengan pertanyaan shutter speed-nya dan aperture-nya. Itu apa? Semoga sudah cukup dijawab sama Mas Willy, dan selanjutnya kata Mas Willy jangan malas membaca di Google untuk Kak Divi. Selamat untuk Kak Divi, pemenang kedua yang berhak mendapatkan Rp50.000. Semoga sudah mendaftar ya Kak Divi, karena kita akan menghubungi lewat kontak emailnya. Kemudian, ini saya akan pilih-pilih pemenang untuk yang mentek ya. Ini ada dari sebentar. Ini agak susah ya. Cemilikithai. Ini bacanya Cemilikithai atau Cemilikithai. Ya, ini untuk peserta yang sudah mentek. Selamat, nanti tim kami akan menghubungi. Kemudian ada dari, sebentar. Saya pilih-pilih dulu ya, biar pada deg-degan dulu. Ini ada, sebentar. Meriah sekali ya. Ada dari Dewi_Amira Dewi. Ya, ini yang telah memposting Mas Willy, aka Mas Dodit Stand Up. Selamat untuk Kak Dewi Amira Dewi. Nanti dari tim kami akan menghubungi Kitty. Oke, saya ulangi untuk pemenang pertanyaan yang cukup merepotkan. Ada dari Ashifa Takita. Kemudian yang kedua ada dari Kak Divi. Kemudian pemenang untuk post Instagram Story ada dari Kak Cemilikithai atau Cemilikithai, ya. Kemudian yang kedua ada dari Kak Dewi_Amira Dewi. Ya, selamat untuk para pemenang. Dari tim kami akan segera menghubungi. Iya, sama-sama Kak Divi. Atas pertanyaan cukup merepotkan. Oke,
Sepertinya saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi. Boleh, sebelum kita mengakhiri acara ini, boleh untuk teman-teman open cam-nya buat kita foto bareng dulu. Kirim hadiah. Iya. Bang gue. Iya Kak, boleh di open cam dulu, kita foto bareng. Suaranya suara. Untuk yang lain boleh di mute. Dari tim kami akan menghitung mundur ya. Kak, boleh disuarakan? Untuk yang lain mau ditunggu atau gimana? Ada yang malu-malu mungkin? Boleh disuarakan lagi, Kak? 1, 2, 3. Iya, boleh Kak, sekali lagi Kak. Satu, 2, 3. Iya, terima kasih untuk semua para peserta yang telah mengikuti bootcamp online pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga sharing kita memberi pengetahuan baru, memberi ilmu baru. Akhir kata, saya, tim, dan segenap tim yang bertugas mengucapkan undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Selamat malam dan sampai jumpa pada bootcamp online selanjutnya yang tentunya banyak door prize-nya juga. Jangan dilewatkan. Semoga bermanfaat dan selamat malam semua. Terima kasih.